Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, kita bertemu di tempat ini dalam pembelajaran Alfiyah Ibnu Malik, sebuah penjelasan lengkap ilmu nahwu. Bagian 1 yaitu pendahuluan dan kalam. Saya akan membacakan makna dari bait syair Alfiyah Ibnu Malik dengan menggunakan bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun utawi iki iku muqaddimah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang moho welas asih ing dalam akhirat loko. Qala dawuh sapa Muhammadun Muhammad, huwa kang utawi Muhammad iku Ibnu Malikin Ibnu Malik. Ahmadu muji sapa ingsun Robbi ing pangeran ingsun, Allaha rupane Gusti Allah, khairu malikin kang paling bagus-baguse zat kang ratoni. Musolian hale nyuwunake rahmat azim ala nabiyyi ing atase Kangjeng Nabi al Mustafa kang den pilih, wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi al mustakmilina kang nyempurnaake asyarofa ing kemuliaan. Wa asta'inu lan nyuwun pitulung sapa ingsun Allaha ing Gusti Allah fi alfiyatin ing dalam kitab alfiyah. Maka sidun nahwi utawi piro-piro kang den sejone ilmu nahwu biha kelawan alfiyah iku mahwiyatun den kumpulake. Tukor ribu kang gampangake apa alfiyah al aqsa ing perkara kang angel bilafzin kelawan lafaz mujazin kang den ringkes. Watab sutulan beber apa alfiyah al bazla ing peparing biwa'din kelawan janji munjazin kang den lestariake. Watak tadi lan nyuprih apa alfiyah ridon ing rido bi ghairi sukhtin kelawan tanpa bendu. Fa ikotan hale ngungkuli alfiyat ibni Mu'ti ing alfiyahe Ibnu Mu'ti. Wahwa utawi Ibnu Mu'ti bisa abkin kelawan dingin iku haizun merkoleh tafdilan ing keutamaan. Mustaujibun turkang haki sanai ing pengalam ingsun al jamila kang bagus. Wallahu utawi Gusti Allah iku yakdi mugi-mugi ngukumi sapa Gusti Allah bihibatin kelawan piro-piro peparing wa firotin kang sampurno li maring ingsun walahu lan maring Ibnu Mu'ti fi darajatil akhirati ing dalem piro-piro derajat akhirat. Muqaddimah pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala Muhammadun huwa Ibnu Maliki. Muhammad yaitu Ibnu Malik berkata, Ahmadu Rabbillaha khairu maliki. Aku memuji Robku, Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baik raja pemelihara diriku. Bagaimana pada kitab-kitab yang ada, kitab-kitab yang lain, insya Allah semua pengarang kitab akan memulai karangannya dengan membaca bismillah, kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kemudian bersolawat kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Musollian ala Nabiyil Mustafa, seraya bersolawat untuk Nabi terpilih, wa alihi al mustakmilina syarofa, dan untuk keluarganya yang telah menyempurnakan sifat kemuliaan. Jadi ini lanjutan setelah memuji kepada Allah, kemudian musonif kitab mengucapkan sholawat untuk Rasulullah dan juga untuk keluarga beliau. Wa asta'inullaha fi alfiyah, dan aku memohon pertolongan kepada Allah di dalam menyusun kitab alfiyah ini. Maqasidun nahwi biha mahwiyah, di dalamnya terkandung penjelasan-penjelasan dalam ilmu nahwu. Jadi Ibnu Malik mengharapkan bahwa Allah akan menolong beliau dalam mengarang kitab alfiyah ini. Kemudian beliau menjelaskan kitab alfiyah ini itu mengandung penjelasan dalam ilmu nahwu. Tuqarribul aqsa bilafzin munjazin. Alfiyah ini dapat memudahkan pengertian yang sulit dengan kata yang ringkas. Wa tabsutul bazla biwa'din munjazi, serta kepadatan materinya dapat menjelaskan pengertian yang luas. Nah, pada bait ini Imam Ibnu Malik memberikan semacam jaminan bahwa kitab Alfiyah ini sangat mudah dipahami. Jadi kalau kitab-kitab lain itu pengertiannya sulit dipahami, maka dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik ini pengertian yang sulit itu sangat mudah dipahami. Di samping itu, beliau menjelaskan bahwa materinya, ya, ini ada 1002 bait, itu menjelaskan semua permasalahan tentang ilmu nahwu. Jadi kepada materinya itu sudah menjelaskan semua yang terkait dengan ilmu nahwu. Itu jaminan kualitas atau quality insurance dari Ibnu Malik untuk kitab Alfiyah Ibnu Malik ini. Watak tadi ridon bigori sukhti, dan Alfiyah ini akan mendapatkan ridho tanpa kekecewaan. Fa'iqotan Alfiyah Ibnu Muti, dan ia lebih unggul daripada kitab Alfiyah karya Ibnu Muti. Di kitab ini Ibnu Malik mengharapkan ridho dan tidak kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengharapkan ridho dari Allah. Kemudian dia menjelaskan bahwa kitab ini itu lebih utama, lebih unggul daripada kitab Alfiyah Ibnu Muti. Ibnu Muti adalah pendahulu Imam Ibnu Malik dalam mengarang kitab Alfiyah. Jadi sebelum Imam Malik mengarang kitab Alfiyah ini, sudah ada namanya Ibnu Muti, Imam Ibnu Muti yang mengarang kitab Alfiyah juga. Cuman dari segi keluasan materi, dari segi keluasan pembahasan, materi yang disampaikan oleh Ibnu Malik itu jauh lebih unggul dalam kitab Alfiyahnya ini. Sedangkan dari segi sastra, mengalirnya lafadz itu menurut para ulama Ibnu Muti lebih unggul. Dari segi kesusastraannya, kitab Alfiyah Ibnu Muti ini lebih unggul daripada kitab Alfiyah Ibnu Malik. Tapi dari segi materi, keluasan materi dan juga bahasa-bahasa, kemudahan bahasanya, itu menurut para ulama lebih unggul kitab Alfiyah Ibnu Malik. Wa huwa bisabkin haizun tafdila. Wa huwa bisabqin haizun tafdila. Ibnu Muti memperoleh kedudukan utama karena beliau pionirnya. Mustaujibun sana iyal jamila, maka sudah sepantasnya lah pujian baikku untuknya. Jadi sekalipun Ibnu Malik mengatakan bahwa kitab Alfiyahnya lebih unggul daripada kitab Alfiyah Ibnu Muti, beliau tetap menghormati Ibnu Muti karena beliau adalah pionir yang memperkarsai, yang pertama kali mengarang kitab nahwu berbasis Alfiyah yang 1000 bait seperti itu. Wallahu yaqdi bihi batin wafiroh, semoga Allah menganugerahkan pahala melimpah li walahu fi darujatil akhirah, bagiku dan baginya, yaitu Ibnu Muti, di kedudukan akhirat nanti. Jadi beliau berdoa
untuk beliau sendiri Ibnu Malik dan juga untuk Ibnu Muti agar Allah menganugerahkannya pahala melimpah di akhirat kelak. Demikian pendahuluan dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik ini. Kita akan lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tentang kalam. Al-kalamu wa ma yata'alafu minhu. Bab kalam dan susunannya. Al-kalamu utawi iki iku bab nerangake kalam, wa malan barang yata'alafu kang tersusun opo kalam minhu saking ma. Kalamuna utawi kalam mungguh kita iku lafzun lafat mufidun kang aweh faidah. Kastakim kaya lafat istakim. Istiqomahu sapa sira. Wasmun lan iku isim, wa fi'lun lan fi'il, suma harfun li huruf, al kalim utawi kang aran pira-pira kalimah. Wahiduhu utawi mufrode kalim iku kalimatun kalimah. Wal qaulu utawi qaul iku amma umum apa qaul. Wa kilmatun utawi kalimah biha kelawan kilmah iku kalamun utawi kalam qad yu'ammu iku kadang-kadang dan sejo opo kalam. Al-kalamu wa ma yata'alafu minhu bab kalam dan susunannya. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Kalam menurut kami ulama nahwu adalah lafaz yang memberi pengertian seperti lafaz istaqim. Istiqomahlah kamu. Wasmun wa filun summa harfunil kalim. Isim, fi'il dan huruf adalah 3 personil yang dinamakan kalim. Wahiduhu kalimatun wal qaulu am. Tiap satu dari personil kalim dinamakan kalimah. Adapun qaul adalah umum. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am, dan dengan menyebut kalimah terkadang dimaksudkan adalah kalam. Perhatikan bagian berikut ini. Suatu ucapan, perkataan itu bisa disebut kalam jika memenuhi 3 unsur ini. Yang pertama, dia harus berupa lafaz. Yang kedua, harus berfaedah. Yang ketiga, dapat mendiamkan pendengar. Jadi, dari bagian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa satu ucapan itu dapat disebut kalam jika terdapat 3 unsur, yaitu terdapat lafaz yang mustakmal, artinya lafaz yang dipakai, bukan lafaz yang muhmal, lafaz yang tidak terpakai, dan dapat dipahami oleh si pendengar. Contohnya lafaz istaqim, istiqomahlah kamu. Ketika mukhotob, ketika orang yang diajak bicara diperdengarkan kalimat istaqim, istiqomahlah kamu, disiplinlah kamu, maka dia akan mengerti apa yang kita ucapkan. Maka ini sudah disebut sebagai kalam. Sedangkan istilah kalim itu digunakan untuk ucapan yang terdiri dari 3 kata namun belum bisa dipahami pendengar. Contohnya ada kalimat atau ada kalim in qoma zaidun, jika Zaid berdiri. Jika Zaid berdiri ini kan belum bisa dipahami oleh si pendengar. Maksudnya jika Zaid berdiri apa? Misalnya, jika Z berdiri, maka saya akan duduk. Nah, itu baru disebut sebagai kalam. Tapi kalau hanya seperti ini hanya disebut sebagai kalim. Karena terdiri 3 kata, cuma belum bisa dipahami. Kemudian dijelaskan lagi bahwa kalim ini ada 3 macam. Ya. Kalim atau kalam juga kadang-kadang disebut kalam. Istilahnya ini ya, itu ada 3 macam, 3 jenis kalam ya. 1 isim, 2 fiil, 3 huruf ya. Isim itu apa? Isim dulu kata benda atau kata yang dibendakan. Contohnya masjidun. Ketika kita menyebut masjidun, maka di benak kita akan muncul gambar masjid. Itu berarti disebut dengan isim atau kata benda. Yang kedua ada fiil, kata kerja. Contohnya nasoro, menolong. Nah, ketika kita menyebutkan kata kerja, ya, fiil, maka di benak kita akan muncul suatu pekerjaan, menolong. Nasoro, menolong.
Itu ciri-ciri dari fiil, ya. Dan huruf kata depan ini contohnya adalah fi, di. Salah satu ciri huruf adalah ketika disebutkan katanya, maka kita tidak punya bayangan apa-apa, ya. Kita tidak punya bayangan apa di benak kita. Contohnya di itu apa? Di tidak punya gambaran kita. Min, dari tidak punya gambaran. Maka itu adalah salah satu ciri-ciri huruf. Kita sebutkan maka kita tidak punya gambaran apapun. Nah, huruf ini baru bisa punya arti atau punya makna jika dia bergabung dengan isim, ya, ataupun bergabung dengan fiil. Contohnya fil masjidi, di masjid, maka kita punya gambaran ada suatu di masjid, ya. Atau bergabung dengan fiil, misalnya kode koma, sungguh-sungguh berdiri. Kode koma, kode itu adalah huruf, artinya sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh itu apa? Kita tidak punya bayangan di benak kita. Sungguh-sungguh itu gambaran seperti apa. Tapi ketika digabungkan dengan fiil, kode koma, ya, dia sungguh-sungguh berdiri, maka baru dia punya arti yang sempurna bila digabungkan dengan fiil. Perhatikan bagan berikut ini. Dari bagan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa qaul atau dalam bahasa Indonesia ucapan atau perkataan itu mencakup kalam, kalim, dan kalimah. Untuk mengetahui perbedaan ketiga istilah tersebut, perhatikan penjelasan berikut ini. Kalam adalah susunan dua kata atau lebih yang berfaedah dan dapat mendiamkan pendengar. Jadi kalam itu minimal tersusun atas dua kata, yaitu bisa berupa isim plus isim, contohnya al-baitu jamilun, rumah itu indah, atau berupa fiil dan isim, contohnya sholla bakrun, bakar telah sholat. Ini adalah contoh minimal kalam, terdiri dari dua kata. Sedangkan kalim adalah susunan tiga kata atau lebih, namun belum dapat mendiamkan si pendengar, artinya belum dapat dipahami oleh si pendengar. Contohnya, iza hadurul ustadz, jika ustadz datang. Jika ustadz datang, ini kan masih belum dipahami, masih belum jelas maksudnya apa. Ya. Maka kemudian jika ditambah misalnya iza hadurul ustadzu dakhola at-talamizu. Jika ustadz datang, maka siswa akan masuk ke dalam kelas. Nah, itu baru disebut sebagai kalam dan juga kalim, ya, karena dia bisa dipahami dan juga terdiri dari tiga kata atau lebih. Nah, kalimat ini iza hadrul ustazu ini disebut kalim karena tersusun atas tiga kata dan belum dapat memahamkan pendengar. Tuh. Sedangkan setiap satu kata dari contoh kalam dan kalim, jadi setiap alba itu ini jamilun, sholla, bakrun, kemudian iza, kemudian hadoro, kemudian al-ustadu, ini satuannya disebut sebagai kalimah, atau dalam bahasa Indonesia adalah kata. Jadi kalimah ini adalah kata, gitu. Kemudian pada contoh berikut ini perhatikan, kataba Utsmanu arisalah, Utsman menulis surat. Contoh ini termasuk kalam dan kalim. Disebut kalam kenapa? Karena tersusun dari dua kata atau lebih dan dapat dipahami, ya kan? Kataba Utsmanu arisalah, Utsman menulis surat. Dan disebut kalim kenapa? Karena tersusun atas tiga kata. Ya, ini. Jadi ini disebut dengan kalam dan kalim. Kemudian di akhir bait ada keterangan wakil matun biha kalamun qad yu'am, ya, bahwa suatu kalimah yang asalnya belum dapat dipahami oleh pendengar terkadang dikategorikan sebagai kalam. Contohnya kalimah la ilaha illallah. Nah, kalimah la ilaha illallah ini, tiada Tuhan selain Allah, itu dikategorikan kalam karena ia termasuk kalimatul ikhlas atau kalimat pemurnian atau kalimat tauhid, disebut sebagai kalam, ya. Ini mungkin
dari segi tata bahasa belum ada mubtada khobar, belum ada fi'il fa'il, ya, tapi ini sudah disebut sebagai kalam oleh ulama nahwu, termasuk kalimat ikhlas, kalimat pemurnian atau kalimat tauhid. Demikian, semoga bermanfaat dan kita bertemu di lain kesempatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.